Memang selama ini kita dengar ya dimudahkan karena pertama 2 tahun mencapai angka kredit tertentu bisa naik. Tapi ketika ingin naik tentu saja kepegawaian akan melihat apakah ada tempat untuk media itu. Nah, disinilah tugas biro organisasi menyusun atau membuat formasi, memberikan informasi untuk penyusunan formasi melalui ANJAP ABK atau analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dengan ANJAP ABK itu, maka biro akan bisa memberikan informasi bahwa untuk jenjang media tertentu ini dibutuhkan pegawai sekian. Kemudian dengan kompetensi seperti ini, oleh Badan Kepegawaian itu akan mendistribusikan pegawai yang sesuai. Jadi teman-teman yang sekarang ahli mudia tentu saja punya hak untuk naik selama formasi di atasnya itu tersedia. Oleh karenanya kami dari biro saat ini terus mendorong memperbaiki penyesuaian ANJAP ABK pasca penyudahan birokrasi ini agar setiap jenjang itu tersedia formasi. Nah, tentu saja formasi itu akan tergantung daripada beban kerjanya. Jadi kalau ada OPD tertentu untuk eselon 3 tertentu, untuk jenjang media tertentu, kemudian ketika kita analis jabatan membutuhkan pegawai lebih dari 1, maka tentu saja pegawai analis muda yang di bawahnya punya kesempatan untuk naik ke atas. Nah, selebihnya kita akan angkat lagi ya telepon Bu Indri. Nanti kita akan kembali lagi. Silakan di 0811434932. Silakan. Ada telepon masuk lagi? Oke. Jadi dan juga tidak untuk menaiki atau penjenjangan ini bagi jabatan fungsional itu salah satu cara ya. Yang kedua adalah dia bisa lintas ya. Jadi dalam pekerjaan fungsional ini kita menciptakan banyak tim ya, tim untuk mencapai satu tugas-tugas yang diberikan. Nah, si pejabat fungsional ini bisa masuk ke berbagai tim sesuai tentu saja dengan kebutuhannya. Nah, kemudian juga ada peluang untuk namanya naik karir secara diagonal bahkan juga vertikal. Jadi tidak usah khawatir pada kawan-kawan yang ingin naik pangkat. Prinsipnya adalah silakan bekerja maksimal. Tugas kita di biro organisasi dan BKD menganalisis ANJAP ABK-nya dan kemudian menyusun formasinya. Jadi selama beban kerja itu memang berat dan kemudian membutuhkan banyak fungsional, tentu akan tersedia formasi, dan kalau sudah tersedia formasi maka mudah bagi teman-teman untuk terus naik jenjang. Jadi itu Ibu Indri ya. Silakan bagi sahabat era yang lain ingin bergabung di 0811434932. Ya, halo. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Saya Aryo, Pak. Kebetulan saya adalah salah satu pegawai kontrak di kabupaten. Yang menjadi pertanyaan saya itu, Pak, apakah tahun 2023 pegawai PTT itu masih akan diadakan atau bagaimana, Pak? Mengingatkan kita tahu saat ini mendengar isu bahwa pegawai kontrak itu akan ditiadakan lagi. Nah, bagaimana, Pak? Mohon kejelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo ya. Jadi soal PTT ini memang PTT-nya, status PTT-nya memang akan bertransformasi menjadi P3K. Artinya pegawainya belum tentu hilang. Artinya Pak Mas Aryo yang sementara bekerja hari ini sebagai PTT ya bisa saja akan terus bergabung kalau ikut di dalam seleksi P3K dan lolos. Jadi PTT-nya, status PTT-nya yang memang hilang tapi berubah menjadi pegawai P3K. Dan teman-teman yang saat ini menjadi PTT tentu saja punya hak dan punya kesempatan untuk bisa menjadi pegawai P3K selama memenuhi syarat. Jadi saran saya untuk teman-teman PTT terus saja meningkatkan kapasitasnya, dan kemudian pada saatnya nanti silakan mengikuti seleksi dan kita akan menjadi bagian dalam satu format yang disebut ASN. Jadi ASN itu nanti ada ada PNS dan ada P3K yang yakni mereka-mereka yang lolos mengikuti seleksinya, dan mereka itu bisa saja yang honorer atau PTT saat ini atau mereka-mereka yang
baru bergabung. Nah, tentu saja PTT memiliki kesempatan yang luas karena pertama memiliki banyak pengalaman yang dimana selama bertahun-tahun bekerja dengan kantornya, sehingga secara lebih detail dan konkret memahami tugas dan fungsi dari setiap instansi pemerintah. Selebihnya memang tinggal meningkatkan wawasan agar pada waktu seleksi nanti lebih mudah untuk bisa menjawab soal dan seterusnya. Jadi itu Pak Aryo dan seluruh PTT di mana saja berada, kita memang terus melakukan transformasi pemerintahan, birokrasi menuju birokrasi yang baik dan benar atau good governance. Salah satunya adalah dengan memperbaiki struktur kepegawaian. Dan insya Allah saya mudah-mudahan suatu saat nanti Pak Kaban Kepegawaian juga akan hadir di dalam program Menyapa ini agar lebih tuntas menjawab masalah-masalah kepegawaian. Saya kembali ke kami Biro Organisasi, bahwa pada prinsipnya kami di Biro adalah unit yang menciptakan rumahnya, kepegawaian yang mengisi orangnya, kemudian Badan Diklat atau BPSDM itu mengasah kompetensinya. Nah, kalau kembali ke Biro, kami tentu saja cukup luas cakupan tusinya. Di dalam reformasi birokrasi itu ada 8 area perubahan yang kami harus fasilitasi untuk percepatan dan pelaksanaannya. Mulai daripada manajemen perubahan, kemudian deregulasi kebijakan, kemudian penataan manajemen SDM, kemudian tata laksana, penataan struktur atau birokrasi, kemudian akuntabilitas hingga kepada pelayanan publik. Dan Biro tidak melaksanakannya. Biro Organisasi hanya memfasilitasi agar OPD-OPD itu melakukan perbaikan dan percepatan. Nah, ini sudah dilakukan sejak kami lahir pada bulan Januari kemarin. Kita terus bergerak karena pekerjaan rumah di keorganisasian ini cukup banyak, karena selama bertahun-tahun kita masih bergabung dengan Biro Hukum, maka tentu saja dengan hadirnya Biro Organisasi lebih maksimal menata, memperbaiki, dan mengembangkan semua isu yang terkait dengan Biro Organisasi. Nah, tentu saja ini akan terus berjalan seiring dengan penyediaan birokrasi ini. Ini salah satu isu yang cukup krusial di hari-hari terakhir, karena memang kita didorong untuk terus melakukan penyetaraan jabatan dan penyediaan birokrasi ini, sehingga nanti terus bisa memperbaiki segala macam kinerja daripada kepegawaian. Sahabat Radio RH di mana saja berada, saya masih menunggu di 08 11 434 932. Kembali lagi ke budaya kerja yang tadi saya sampaikan, budaya kerja berakhlak. Saya sampaikan tadi bahwa alhamdulillah pemerintah provinsi dan kabupaten kota di beberapa di antaranya cukup leading ya, cukup advance di dalam kick off implementasi daripada budaya kerja berakhlak ini. Pada Kamis minggu lalu kami telah menggelar satu workshop penguatan budaya kerja berakhlak dengan menghadirkan langsung motivator nasional dari ESQ Leadership and Training Center, Bapak Ari Ginanjar, yang mungkin sudah kita sering dengar, langsung memberikan motivasi kepada para ASN yang ada baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sampai kepada aparatur kepala desa. Ini bagian daripada upaya kita terus meningkatkan budaya kerja berakhlak ini. Sahabat RH, ini terus kita akan pacu kembali karena pekerjaan rumah untuk kita di pemerintah provinsi masih cukup banyak. Seiring dengan berakhirnya RPJMD 2017-2022, kita akan memasuki periode RPJMD yang baru, yang kali ini hanya akan berlangsung selama 3 tahun menuju masa transisi pilkada serentak, Pilpres, yakni tahun 2020